intervensi Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J, manipulasi saksi, tekan penyidik, dan buat skenario. Kami ikuti saat itu, yang saat ini yang kami masih ikuti, yang mulia, bahwa memang terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak. Yosua ditembak oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Ya. Misalnya orang mabuk memukul polisi, ya, dua perbuatan yang hukum sebenarnya. Betul, mabuk Tetapi hukum, dipilih salah satu yang berat. Tapi dipilih satu yang terberat. Nah ini yang terberat itu merencanakan. Dia sudah mempersiapkan, meminta orang membantu untuk melakukan. Berarti saya tidak ada unsur bahwa ada pelecehan pun nanti menjadi ringan, spontan, bukan berencana. Tidak. Berencana itu dapat dibuktikan dengan hal lain, bisa persiapan, menguasai golok, ini persiapan. Ini saya mohon maaf, tidak ada meringankan dengan adanya pelecehan seksual karena yang diukur berencana, mempersiapkan. Selama ini kita mendengar sepekan kemarin sebelum G20 yang sebelum ditunda ya, bahwa ada upaya yang kemudian disampaikan tadi oleh pihak pengacara membuat skenario atau membuat cerita atau membuat fakta yang memojokkan pribadi Yosua. Tujuannya mana, Prof? Tujuan itu untuk meringankan, tapi tidak masuk. Kalau hakim teliti tidak masuk. Tidak akan bisa berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Dia boleh marah, dia boleh sakit hati. Memang pembunuhan selalu diawali sakit hati. Berat atau ringannya nanti. Tetapi ketika dia sudah sakit hati, dia merencanakan membunuh. Merencana ini yang 340. Yang saya tahu, anak saya ini masuk polisi kan ada tes psikologi. Dia mau ke Jakarta itu mau jadi ajudan kan ada tes psikologi. Dia mau jadi megang senjata itu kan ada tes psikologi. Tentu di tes psikologi dia ini kan nampak kepribadian ganda ataupun temperamen. Jadi kenapa dia lolos jadi polisi kalau memang dia berkepribadian ganda? Logika sederhana, betul. Temperamen. Logika sederhana aja, cara berpikir orang dusun aja. Jadi ini nampaknya yang perlu dites kepribadian ganda itu yang dibilang itu sama Ferdy Sambo. Pada Senin 21 November 2022 kemarin, 9 anggota Polri dan 2 karyawan swasta diperdengarkan kesaksiannya. Salah satu yang paling tegas menyatakan adanya intervensi Ferdy Sambo dalam penyidikan kasus tersebut adalah ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplani. Masih kesaksian Ridwan, Ferdy Sambo juga melakukan intervensi dengan mengarang cerita kematian Brigadir J disebabkan oleh baku tembak. Saat tiba di TKP, Ridwan diminta Sambo masuk ke dalam rumah atau Ridwan kemudian melihat jenazah Brigadir J tergeletak bersimbah darah di dekat tangga rumah dinas Kadif Propam. Saat itu Sambo langsung bercerita pada Ridwan terkait informasi tembak-menembak antar anggota Polri yang dimaksud antara Baradae dan Brigadir J. Saat tiba pada cerita latar belakang pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Cendrawati, Ferdy Sambo terlihat emosional. Ridwan mengatakan ex-Kadif Propam Polri itu menempuk tembok dan berulang kali menggelengkan kepala. Pada saat dia menepuk tembok, kemudian matanya berkaca-kaca. Saat itu saya juga jadi blank yang mulia, kata Ridwan. Sebut CCTV rusak sambil mondar-mandir masih kesaksian Ridwan. Intervensi Sambo yang berikutnya adalah terkait pemeriksaan CCTV. Ridwan menjelaskan saat olah TKP memang para penyidik berfokus pada barang bukti termasuk CCTV, handphone, dan senjata api yang ada di sekitar kejadian. Tapi pada saat kami pengecekan CCTV, Pak FS atau Ferdy Sambo waktu itu mondar-mandir. Terus dia menyampaikan CCTV ini sudah rusak saat itu, ujar Ridwan. Saya ingin meminta maaf sama komandan senior saya karena tidak jujur dari awal karena saya juga hanya mengikuti skenario dari Pak Sambo, kata Richard Eliezer. Dia mengaku mengikuti maunya Sambo terkait skenario tembak-menembak agar tak ada jerat hukum yang bisa mengenai mereka atas penghilangan nyawa Brigadir J. Permintaan maaf turut dilakukan Riki Rizal dan mengakui termanipulasi atas perintah dan skenario yang dibuat Ferdy Sambo. Sebelumnya kami meminta maaf kepada rekan-rekan pemeriksa dari penyidik Jakarta Selatan atas keterangan yang kami berikan tidak sesuai atau apa adanya saat pemeriksaan di Peminal maupun di Bareskrim, ucap Riki.